Gila bener loh. Standarnya TV banget. Ini adalah langit-langit. Saya dengar bahwa di gedung ini tarikan groundingnya nggak hanya satu. Enggak. Kalau dengan grounding di sini hampir bisa sampai 50 meter kedalaman tanah. Itu kedalamannya 50 meter. Kedalaman 50 tanah. Buat netizen yang belum nonton part 1 dan 2, klik di sini. Lanjutkan part 3. Mari maju Pro Audio Indonesia bersama Pro Media, inovatif solution, your trusted Pro Audio partner. Pro Media, we serve you better. Oke netizen, tadi kita dari di sana tadi semua panel-panel audio dan kelistrikan juga ya Mas ya? Ya. Untuk audio juga. Sekarang kita sudah bergeser di, nah ini dia, Mas Pongki dan Mas siapa tadi? Fijar. Mas Fijar. Mungkin tolong boleh dijelasin atau enggak Mas Fijar boleh tolong jelasin Mas. Ini yang di sini apa ini Mas? Ini yang di sini tuh kebetulan panelnya lighting sama sistemnya lighting. Panel lighting dan sistem lighting. Oke. Splitter, ada tuh DMX, switcher ada di sini semua. Tapi ini banyak banget ya. Ini buat ini kelistrikannya ya? Listrikannya. Ini Oh. kelistrikannya. Buat yang disebar ke atas. Buat disebar di Ya, atas. ini hanya untuk yang special lighting di panggung aja. Oh ini special lighting untuk bangun Ya. aja. Jadi dari Grand ME Ya. itu dia narik ke belakang ke sini, Ya. itu pakai Artnet. Iya. Artnet protokolnya, tarik pakai optik, masuk sini, Luminex switcher ini. Kemudian dari sini dia dirubah Dirubah menjadi DMX. DMX. Ya, DMX masuk ke DMX splitter namanya nih Luminote. Luminote ini keluaran Luminex juga, baru masuk ke splitter DMX. Gitu. Ini berarti kabelnya juga beda ya. Ya, 5 pin 5 pin DMX. betul DMX. Kalau 3 pin XLR. Bener. Jangan salah ya. Tapi memang banyak juga yang di luar pakai luar sana nggak ketemu 5 pin terus mereka pakai 3 pin ada juga. Dulu kita juga gitu, tapi sekarang kita udah bertobat. Sudah bertobat. Kita udah kembali ke jalan yang benar. Mas, apakah ini spare? Nah, ini memang ini adalah tarikan ekstra. Oke. Karena kita selalu narik lebih dari satu. Iya. Ada sekitar 2 atau 3. Nah, yang digunakan ini memang optik multicore. Multicore isi 2 ya. Isi dua. Isi 2. Wah, lihat gini. Segini rapihnya. Tuh lihat. Semua terorganize dengan baik. Gue seneng deh ngeliatnya tuh kalau misalkan orang menginstal sesuatu tuh rapi gitu. Iya. Iya. Jadi bisa mengubah mindset orang yang kadang orang berpikir audio kabelnya melintang. Nah, stop ngomong kayak gitu. Lihat video ini. Lihat video ini benar. Karena tadi dari bawah kita sudah buktikan ya bahwa semua panel-panel yang ada di tembok tadi, extension itu tujuannya cuma satu, supaya mengurangi kabel yang keleweran dari titik A ke satu ke titik lainnya gitu. Sama tadi kayak seperti Mas Coy jelasin, Ya. kalau memang ada kebutuhan tambahan, kabelnya udah kita siapin juga di sini. Tuh. Makanya nih. Ada di sebelah sana tuh. Ya kan ini memang untuk kalau memang ada keperluan tarikan-tarikan tambahan udah kita siapin. Gitu. Ini pakai sudah pakai diseper Legrand. semua, sudah disediakan semua. Sudah disiapkan semuanya. Sudah disiapkan semua tuh lihat. Karena kan gedung ini juga multifungsi. Heeh. Gedung multifungsi. Karena ini kemarin juga baru selesai pandemi, sampai saat ini yang pakai antara corporate sama wedding. Ya, Tapi nanti habis lebaran udah mulai tuh ada klien-klien internasional pakai juga. pasti. Gitu. Wah. Nah, enaknya konfigurasi lightingnya kan bisa diturunin tuh rigging-riggingnya. Nanti kita Oh iya, lihat itu tuh. kontrol di mana? Itu nanti kontrolnya ntar dia Hoist-nya itu? Ya, hoistnya di samping. Ada di samping. Jadi tadi kalau misalkan dilihat di setiap rigging bar itu ya, rigging bar yang sudah ada lampunya itu semua katrol. Kita biasa sebutnya katrol ya atau chain hoist itu ternyata bisa dikontrol ya Mas ya. Ya, dia Per ada satu elektrik. line atau per satu bar gitu bisa kita turunin mau setinggi apa kebutuhannya. Ya, jadi nggak usah masang steger ke atas, tapi Betul. ya, kita turunin, colok di bawah, naikin. Tapi belinya itu chain hoistnya ada di Indonesia nggak sih? Nggak, kita impor. Impor sendiri.
Itu dia. Nanti kita akan cek ya. Ada di sebelah, ada di ruangan lain soalnya. Ada di ruangan. Mas, dari sini kita mau kemana, Mas? Dari sini kita ke mungkin broadcast dulu. Broadcast. Broadcast. Sebelah atas ya sana. Iya, ke atas ke sana. Atau ke sana dulu? Nggak apa-apa, lewat sana aja. Ke sana dulu. Ya. Sip. Kita ke sana, Son. Nah, ini kebetulan ada Ya. Pak Dodi. Pak Ya. Dodi adalah in charge of di engineering di gedung. Engineering gedung. Oke. Engineering gedung. Tapi bukan engineering sembarang engineering bagian AC enggak. Iya. Tetapi lebih ke Kelistrikan. ke infrastruktur untuk production. Jadi lebih dekat ke kita dia. Oke, jadi ini menarik ya, karena untuk kebutuhan sebesar yang tadi netizen udah lihat, Pak Dodi akan menjelaskan panel listriknya. Ini menurut saya cukup menarik sistemnya karena hanya membutuhkan ada 2 genset ya Pak ya? Iya. 2 genset yang dijadi satu dan distribusikan oleh ke lighting, ke audio, bahkan LED juga ya? Ya. Betul. Boleh Pak, coba sedikit Pak informasinya Pak. Jadi kelebihan dari Citra Hall ini kita memiliki standar yang sudah Indonesia, di mana kita bisa lihat indikator dari lampunya. Iya. Dan kita lihat di RST Ya. menyatakan bahwa ini listriknya sudah masuk. Dan di sini kita sudah nggak perlu pakai alat lagi, Iya. pakai timer atau apa untuk mengukur setting voltasenya. Kita bisa lihat di layar. Betul saat ini sekarang kita bisa lihat juga voltase per pasnya. Iya. Kita bisa lihat juga ampere saat ini pemakaian dari sound lighting, multimedia, LED dan lain-lain. dan lainnya udah ada satu catatan di sini. Kalau Wow. kita buka, Wah, ini boleh nih, awas ya. jadi dari master panel ini, kita akan lihat dalamannya. Ini dalamannya ada breaker Wur, utama. rapih bos. Ini dalam breaker utama kita akan pecah masuk ke PP lighting manhole. Manhole. Ini sendiri di sini, tidak Iya. sini. Ini ada sound B untuk broadcast Iya. sendiri, ini untuk LED, Iya. ini untuk multimedia, Ya, ini untuk sound. ya. Rata-rata mereka punya kemampuan di 100 ampere. Per satu switch, Satu satu breaker ini. breaker ya. Nah, jadi kalau kita nyalain dari sini nanti akan pecah ke sini ke lighting. Lighting akan mendapatkan suplai 250 ampere. Iya, 250 ampere. Karena dia akan lebih besar pemakaiannya, Iya, pemakaiannya. lighting ya soalnya. Dan untuk sound dan lain ini pemakaiannya hampir 100 ampere semua. Wah, Jadi dari sini kita akan sebar ke sebelah. Di sebelah pun kita akan lihat pemakaian dari sound. sedap Sound. ini. Berapa pemakaian saat ini ampere yang terpakai, kita akan lihat per pasnya. Kalau pusing lagi dipakai masih 2,8 di R-nya, di S-nya 5 ampere, Iya. di T-nya 2,8 ampere. Nah, untuk voltase kita ngeliat nih, jatuhnya berapa di R di 2231, di S 229, di T 229. Jadi standar daripada entertainment kelistrikan kita. Ya, ya, ya. Wah, ini penjelasannya cukup detail dan oke banget mengenai kelistrikannya. Tapi ada lagi yang lebih unik. Saya dengar bahwa di gedung ini tarikan groundingnya nggak hanya satu. Enggak. Berapa banyak Mas Pong? Jadi kalau kita terangin secara teknik, saya salut dengan grounding di sini hampir sampai 50 meter kedalaman tanah. Itu kedalamannya 50 meter. Kedalaman 50 tanah. Jadi kalau 50 meter. kalau kita cek itu nanti kalau kayak genset gitu dia akan mendapatkan 0,4 groundnya itu. Wah, cakep Jadi, banget loh. di body itu kalau kita pegang is oke lah. Kalau dari mixer itu ada body, di lampu ada Iya. body, besi ada body itu kalau dari Aman ya, groundnya Pak? bagus aman. Jadi kita protect. Kenapa ada ground itu? Ground itu ibarat kata manfaatnya banyak. Satu untuk manusianya. Ya, Jadi sebelum alatnya rusak, manusia dulu lindungin. ya, ya. Sebenarnya ada body yang kena strobe itu kalau groundnya bagus dia akan hindarin. Nah, Ini. itu. Kedua, ground itu Cakep buat nih. alatnya. Jadi alatnya biar awet, Awet. bisa bertahun-tahun nggak rusak gitu. Ya. Jadi ini untuk netizen semua ya. Ada sekitar 16 titik ground. Mateng. Satu titiknya 50 meter, John. Ya. Lu bayangan tuh. Jadi ini penting banget mengenai grounding atau kelistrikan yang memang bagus ya. Karena ya biasanya gampang banget. Sering kita temukan kalau misalkan kelistrikan kurang bagus atau nggak ada groundingnya, biasa kita sebut pasti audio akan merasakan pertama. Bunyinya apa? Ngerit. Trrrr, atau enggak? Ya. Mending kalau kecil, tapi kalau kencang. Segala Nah, macam noise lah pokoknya. segala macam noise. Jadi di sini sudah benar-benar dipikirin banget. 16 grounding itu bukan cuma mau ngabisin kabel ya. Jadi memang itu supaya Bahkan ada jalur listrik yang 110 juga ya. Ada nih. oh iya. Jadi ini panel khusus 110 volt.
Wih, sedap. khusus dia sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ada keperluan konser Khusus ya. khusus power listriknya orang-orang luar yang pakai 110, dia nggak usah bawa inilah stabilizer lagi. Cukup dari ini ambil, nanti si genset yang akan siapkan 110 voltnya. Wah. Kayak di sini, kalau saya mau tarik kabel lagi kelewat udah siapin di sini semuanya. Dan kita bicara kembali untuk ground tadi, Ya. apa yang katakan Bapak ini benar kayak gini. Kenapa untuk safety kadang-kala di entertainment itu khususnya di Sony itu kalau grounding kurang bagus, itu kalau ada pasang back cable, Uyung, nyetrum. tuh jetrung. Ada yang pernah nyanyi terus bibirnya kesetrum di kabel? Sering. Coba komen di bawah. Ya, ada nggak pernah nyanyi gitu ya? Oh iya pernah ya. Jadi mungkin kalau ada yang pernah nyanyi gitu wedding atau di mana lah, sound system mana lah. Pas pegang main kabel, bibir, nah itu dia. Nah, Itu biasa kita sebutnya dicium mic biasanya. itu faktor utamanya itu adalah Grounding. kurang bagus. Jadi Itu dia. faktor mereka grounding kurang bagus, isi dua kadang-kadang Kabelnya cuma isi 2. Betul. isi dua itu jalur grounding itu kan harus ada isi 3 Betul. pasnya itu kewajiban gitunya. Risikonya kalau kita lihat itu YouTube banyak orang yang menyanyi strum itu adalah grounding kurang bagus itu. Bahkan sampai ada video seperti ini, lihat ini ya. Ini orang lagi nyanyi, meledak mic-nya ya. Ya, coba ya. Coba tolong diingatkan terus dimasukin ke sini ya. Itu perkara grounding guys. Gue cuma mau kasih tahu. Bahaya, asli bahaya banget. Kalian semua nggak mau kan terjadi seperti itu? Makanya tarik grounding yang bener, listrikan yang bener, lebih aman. Thank you banget Pak. Kita ke tempat lain Mas. Sekarang kita mau menuju sebuah ruangan rahasia yang semua orang nggak akan pernah tahu. Ini ada di GPCC. Semua orang nggak tahu. Iya. Nggak ada yang Maksudnya, tahu. semua orang nggak ada yang tahu kalau bahkan orang-orang GPCC. Jadi cuma Iya. Mas Pongki dan tim sedikit aja yang tahu. Esther Jeffrey tahu nggak ruangan ini? Belum Belum. pernah dia. Ruangan ini kita pakai buat transaksi biasanya. Belum pernah. Siap. Sip. Ya. Oh. Ini adalah langit-langit. Ini adalah langit-langit. Oh serius Mas ini Mas? Catwalk, ya. Ini adalah catwalk di mana. Bisa kali ya sedikit. Nah, ini adalah struktur di mana kita ngegantung semua rigging. Ini yang di bawah ini bagian panggung, ya. Pusing lo mau dipikir. Nah. Kayak gini-gini lo. Ini semua cable tray-nya gitu. Yang ini kita ngegantung untuk rigging barisan paling belakang, gitu. Nah, yang ini prosesor untuk tadi lampu Martin V-dot, VC dot. Nih, ini awas kepala, ya. Wah, sebentar ya. Halo Neti Sound. Jadi tadi kita sudah lihat bangunan besar yang ada di bawah tadi. Ini adalah bagian atasnya. Saya pikir di atasnya cuma tinggal sisa setengah meter biasanya kan. Ternyata di atasnya kita bisa jalan. Dan ini adalah tempat di mana semua tarikan kabel, ducting AC, semua perkuatan-perkuatan bahkan berada. Nanti kita dijelasin satu-satu oleh Mas Pongki. Ya. Tuh. Nah, ini untuk rigging barisan kedua. Ya. Istilahnya tarikannya lampu semua. Jadi kita pakainya pertama memang ini apa sih? C-clamp. Ya. C-clamp ya? C-clamp. C-clamp jadi untuk safety. Baja, kemudian ditarik lagi pakai harness ini. Iya, Spanset. Spanset betul. Spanset. Ini lampu-lampu ini juga sama. Spanset ini nariknya ke? Kena ke apa tuh? Hoist. Ya, hoist. Oh iya, ke hoist. Spanset ini hoist. Gitu. Nah, ini adalah kabel untuk ininya ya, untuk si hoist. Oh kabel gila, di untuk sini instalasi gampang ya berarti ya? Iya. Jadi Maksudnya kalau secara instalasi gitu? iya, karena kalau mau pindah titik speaker pun kita tinggal pindah, tinggal maju mundur ininya aja. Yang titik speaker sebelah sini nih. Ya. Damn. Nah, ini adalah gantungan titik speaker. Ininya udah disiapin kalau misalnya mau ada gantung-gantung ekstra. Titik speaker ini cuman ini satu. Tarik kabelnya semua ke atas, baru itu. Jadi yang di tengah sana Ya. itu adalah jalur kabel utama. Ya. Jadi semuanya tarik ke tengah, baru muncul di belakang yang tadi ruangan tadi yang BOH, yang istilah semua power gitu.
Gila, gue masih amazed loh sama tempat ini loh. Sebegitu dipikirin ya. Ini menandakan bahwa ini sangat dipikirin banget. Beneran deh, gue nggak bohong. Jadi bagusnya memang karena kita mendesain juga strukturnya. Oh. Jadi memang dari awal itu memang kita sudah minta untuk supaya dan mendesain supaya struktur ini di setiap titiknya itu bisa mampu sekian ton di setiap titiknya sekian ton. Iya. Karena itu berpengaruh juga sama Betul. dari pondasi ya. Betul. Jadi ngegantungnya ini bukan cuma ngegantung kayak narik ke atas, mau nariknya kemana? Iya. Gitu iya, kan. iya. Orang kan biasanya kan oke, gantung speaker, oke, gantung ini. Oke. Beban yang digantungkan sepanjang itu juga kan dihitung. Iya. Speakernya juga total gantung beban speakernya juga dihitung semuanya. Tapi ngomong-ngomong ini si klaim aman ya Mas ya? Aman. Gila lu, gue ngeri lu. Karena cuma, jadi ini kalau misalkan ini kendor, ini lepas berarti kan? Ya, Iya kan? istilahnya gitu. Edan lu. Gitu. Nah, tadi yang sempat aku bilang di bawah bahwa kita juga mesti ya ini nih kan yang merah-merah ini Ya. adalah Hydran. pemadam kan? Pemadam. Makanya ini pemadam ini juga wajib ada, di atasnya juga ada gitu. Jadi searea ini Nah, yang ini nih yang ditutup sama perak-perak ini ducting AC. Ducting AC, betul. Jadi treatmentnya itu di setiap itu di treatment tuh di dalam setiap ducting AC-nya tuh bolongannya semuanya di treatment Sabin. sehingga noise AC-nya tuh nggak gede. Bahkan setelah kita di atas pun, ini AC nyala ya? AC nyala. Ya, kita bisa dengar nih. Apakah suaranya senoise itu? Ya. Tidak juga di sini. Jadi ini sampai itu yang paling Sampai sana ujung, tuh betul. ujung. Jadi kalau misalnya panggungnya mau kita rubah posisinya jadi melebar, ya tinggal gantung aja di atas. Tinggal kita naik ke atas. Ya udah di mana Pindah. ininya? Pindah. Klak 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 klak. That's it. Keren Son. Bener-bener ini, wah thank you banget Mas Simpel Pong itu. dapat kesempatan sampai naik ke ini mah, buset. Keren banget ya. Lihat tuh, semuanya. Jadi tadi yang dibilang kalau mau dipindah-pindah, benar tadi yang sudah Mas Pong bilang, gampang. Gampang. Titiknya udah ada siklem-siklemnya juga berarti Mas ya? Si klaimnya udah ada. Itu dia. Karena konsepnya dari awal pada waktu kita bangun Sutra Hall, aku bilang sama tim kreatif JPCC, yuk kita bangun, oke. Tapi kita nggak mau panggung permanen. Jadi pada saat kita mau berubah konsep, oh bosan nih model kayak gini, udah kita rubah gini, ini kita bikin. Ya. So kita selalu open dengan segala macam ide-ide baru, ide-ide kreatif baru. Iya, Dan di kreatif JPCC juga, oh ya udah, sekarang kita bikin gini, yang ini kita bikin gini, gitu. Wah, keren banget. Keren banget. Ini sama tadi untuk ini Mas, chain hoist-nya ada di mana kontrolnya? Chain hoist-nya ini kan di sini tariknya gini. Iya. Nanti kalau misalnya Naik kita turuninnya? mau turuninnya, itu nanti dia ada alat portable-nya. Oh, portable alatnya. Portable aja. Portable. Disambungkan dengan Yang ini listriknya? tadi listriknya. Tinggal kita turunin ke bawah, colok, cek, turunin. Terus Oh, kayak ini XLR aja. berarti ini connect semua ke situ ya. Connect semua. Ya, satu jalur ini connect satu jalur gitu, satu jalur. Jadi tinggal connect satu, ya udah yang itu turun. Satu bar pokoknya turun. Satu bar turun. Turunnya per satu bar nih. Ya. Oke Son, kita sekarang akan menuju ruangan di bawah ya Mas ya. Ya. Jangan terlalu lama di sini karena khawatir kita. Oke, kita langsung menuju ke ruang Broadcast. Tonton sampai habis. Ya, sekarang kita akan menuju ke ruangan youth. Jadi ruangan youth itu adalah Ini kita jalan samping ya. Ya. Ini jalan kayak jalan di stadion gitu. betul. Jadi ruang khusus. Jadi ini akan menuju ruangan youth, ruangan ibadah-ibadah untuk anak-anak muda. Dan sekolah minggu ya Mas ya? Yang di area sini youth next gen, artinya yang Oke. untuk yang SMA ke atas Iya. sama anak-anak yang udah ya SMA ke atas lah istilahnya. Jadi ruangan youth itu di sana, di sini ruangan youth anak-anak bandel. Nggak ada. Yang bandel-bandel disetrap Iya, di sini. Rokok ya, di sana tadi. Ya, ini dia. Langsung berbeda, suaranya langsung enak lagi. Suaranya langsung enak lagi nih kawan-kawan ya. Di sini juga, wah ternyata ada sistem juga. Kurang asem. Bener-bener. Waduh, bener.
Ini adalah ruangan youth. Selamat datang di ruangan youth. Wow. Gila, ruangan itu segini. Gue yakin Theo mungkin rada gimana gitu ya. Karena dia juga pengurus youth. Oke mas, tolong Ini dijelaskan. masuk sini kita langsung harus berjiwa muda. Oh iya. Kita, Perlu loncat nggak saya? Iya. Nggak perlu ya? Anak youth sekarang udah bukan yang loncat-loncat gimana-gimana. Iya. Anak-anak milenial, Gen Z ini udah beda. Youth zaman kita, zaman lu beda. Betul, Zaman youth. betul juga mas. Betul juga mas. Oke mas, mungkin boleh dijelasin di sini ada sedikit aja, singkat aja, pakai sistem apa? Sama, ini pakai sistemnya Adamson juga, Adamson juga? tapi pakai S7. Oh S7 tadi, oke. S7, Ini per site-nya ya. ada 8. Ya, ini 88 dengan subnya E119. Tapi ini dibikin kardioid ya? Yang ini dibikin kardioid. Wih sedap. Mungkin ada yang pengen lihat kardioid seperti apa? Lihat. Satunya mengarah ke depan dan satunya mengarah ke dalam sana. Iya. Ini antara kardioid atau salah pasang. Betul. Oh ternyata mungkin salah ngomong juga Mas Wongki. Nyelotok aja dulu. Ternyata ini. Oke jadi kurang lebih gini nih. Tadi kita kalau tadi ingat di bawah pakai S19. E119. E119 sorry. Seperti ini. Dan E219. E219 ya. Kurang lebih ya. Berarti dua gini. Betul. Exactly the same. Jadi Ya. E119 dan E219 tuh dalamnya sama persis. Kalau didempetin ya jadi E219. Jadi E219. Kayak dipotong dua gitu. Oke. Di sini juga bersih ya. Mereka menggunakan in-ear ya Mas ya? In-ear. Semuanya pakai in-ear. Situ semuanya. Jadi Keren ya? Waduh. sama Jadi anak-anak muda. yang di sini, Oh iya, salah. yang di sini nggak pakai bangku. Oke, di sini nggak pakai bangku. Jadi model kebaktiannya gaya festival. Oh oke. Kita bisa lihat di sana ada powernya, lalu nanti akan di shoot juga untuk Ya. mixernya. Kalau yang di sini hanya satu mixer. Satu mixer cukup, Satu mixer cukup. karena kebutuhannya juga tidak banyak. Ya, satu mixer pakai Yamaha QL. Ya. Wah keren loh ini loh. Keren mas ini mas. Iya. Mas bisa umpetin lah. Iya. Oke, Diteson. Jangan lama-lama Jar, di sini. yang di sini ininya pakai apa mixer lighting? Jadi pakai MA.2. Matang. MA. MA-nya mahal. Tetap aja kalau yang namanya MA. Kecuali Avolite. Avolite ya sosok lah. Tapi kalau udah MA ya udah. Nah ini sebenarnya ruangan ini secara size emang gak gede banget, sekitar mungkin 100-200 kapasitas orang loh ini. ya 300-an orang. Berdiri. Iya. Sebenarnya sih kalau mau dipadetin sampai 400 pun masih bisa. Ya. Cuma biasanya diisinya sampai 300-an orang. Treatment audionya juga sama. Tapi khusus yang di ruangan ini karena ini hari Minggunya peruntukannya untuk youth. Jadi gayanya lebih industrial. Yes. Jadi lebih industrial, lebih abu-abu, sedikit agak lebih dark, Hitam, sedikit ya, jadi gitu. Gitu loh. Gitu. Riggingnya juga nggak apa-apa, nggak ditutup karena keren bro begini bro. Ya, emang sengaja dibikin bare ceiling. Bare ceiling. Ya. bener. Jadi riggingnya emang sengaja ditaruh begini ya menjadi part of istilahnya estetikanya. Iya. Jadi tema sekaligus juga buat naruh tambahan-tambahan kalau misalnya ada mau taruh lampu atau apa gitu. Keren bos. Di sini pada youth-nya aja pakainya Adamson. Pusing nggak lo? Gue sih pusing. Oke, kita nanti langsung aja ke ruangan broadcast. Nanti kameramen akan nge-shoot. Mereka pakai alat-alat apa aja dan powernya pakai apa aja. Lihat ini. Oke netizen, jadi sekarang kita akan menuju ke ruangan broadcast ya mas ya. Betul. Ini adalah ruangan terakhir yang akan kita kunjungi hari ini karena kita akan tahu dapur-dapur dari setiap yang muncul di live streaming dan di YouTube juga mas ya. Ya, Berarti semua diolah di sini mas ya. diolah.
diolah di sini, dan setelah itu ditayangkan ke platform digital. Oke netizen, kita sudah sampai di ruangan Kamu kok broadcast. ngos-ngosan? Iya lumayan. Saya ternyata gerejanya gede juga. Bukan juga ya. Iya, gede banget betul. Oke Mas Pongki, Ya. tadi Mas namamu siapa Mas? Aku lupa. Coy. Oh, iya Mas Coy. Tadi pikiran saya pikir ruangan broadcast itu akan ada kacanya yang memandang juga ke sana gitu loh. Oh, Saya pikir. mata kita memandang ke atas. Oh iya. Tapi jangan lama-lama Mas. Silo. Silo ya soalnya. Oke, jadi kenapa ruangan broadcast malah dibuat seperti ini Mas? Berbeda sendiri. Sebenarnya satu, kita tuh waktu bangun, kita punya TOR-nya itu size-nya memang nggak banyak untuk setiap ruangan. Iya. Pembagiannya kan bagi gedung, kemudian ada sisa berapa yang untuk ini. Nah, ini kedapetannya memang yang buat broadcast memang sekian. Iya. Satu itu, yang kedua akhirnya ya kita view-nya kemudian kita ngelihatnya ke layar TV. Layar TV. Layar TV yang ada di sini. Ya. Gitu. Jadi layar TV di sini nanti pada setiap hari Minggu atau pada saat ibadah, Ya. itu nanti layar TV-nya dibagi 4. Ada 4. Multi-view. Ya, multi-view. Multi-view sama yang paling kanan nanti kelihatan program untuk yang sama level audionya kelihatan. Sini, jadi kan ini kan udah sharing dengan FOH dengan Ya. monitor. Kesini, mixing, baru dari sini lempar ke broadcastnya visual. Oke. Kalau yang ini ke ruangan visual yang di sebelah sana. Oh sendiri lagi? Sendiri lagi yang buat Visual broadcast itu sorry berarti untuk LED Isinya aja? di dalam situ, di dalam kamera yang visual broadcast itu adalah kamera switcher. Ya. Kamera switcher, kemudian ada VTR untuk recordingnya. Ya. Itu bisa program, bisa multicam recording juga di situ. Ya. Kemudian ada untuk ngetik lirik. Ya. Kemudian juga ada ruangan, maksudnya di situ duduk mejanya produser sama director. Ya. Karena struktural di dalam hari Minggu productionnya JPCC per pandemi, setelah pandemi itu dirubah. Yang jadi showdy-nya bukan showdy yang di bawah. Kalau kita ngomongnya adalah service director, tapi bukan service director lagi. Tetapi komando tertinggi sekarang dipegang oleh visual director. Visual director. Gitu. Wow. Jadi lebih mendekati ke strukturnya station TV. Kenapa begitu? Karena saya bilang sama teman-teman, pertama waktu itu kan streaming. Nah kedua, visual director bisa lebih melihat keseluruhan. Ya. Sedangkan kalau service director hanya melihatnya yang kejadian di lapangan, di floor, sesuai dengan mata. Ya. Kalau visual director kan dia bisa ngecek di setiap departemen dengan menggunakan alat komunikasi. Oh, penting ya. Show. Gitu. Dan nanti kalau misalnya sampai open door pun itu dari si visual directornya. Bilang oke, semuanya ready ya? Oke. Oke, boleh open door in 5 4 3 2 open. Cek. Kak. Open door, bahkan open door? Iya, open door. Karena kalau di konteksnya JPCC 15 menit sebelum service baru open door. Oke. Jadi kalau sampai production belum siap, misalnya terlambat, ya terlambatnya berapa menit itu semua udah. Jadi mulai harus on time, selesai harus on time. Oh, gila bener loh. Standarnya TV banget. Sorry, maksudnya ya kenapa saya memandangnya TV karena kan TV itu kan beda waktu sedikit kan harus ada penayangan selanjutnya. Jadi mereka mau nggak mau masalah waktu itu harus tight gitu loh. Lu kalau emang sejam ya sejam gitu loh. Ya sama kan, kita kan Itu dia. 3 ibadah, dulu 5 ibadah. Transisinya itu nggak boleh meleset kan. Tuh. Secara transisi waktu karena crowd controlnya jadi meleset semua. Iya. Servis berikutnya, servis sebelumnya, keluar masuknya kan juga dihitung harusnya. Betul. Profesional banget. Ya, soalnya kan menghindari penumpukan orang kan. Iya. Takutnya jamming, mobil orangnya. Itu harus dipikirin sampai segitunya. Waktu meleset 10 menit mungkin Ya, bisa jadi tabrakan itu sama orang udah masuk. mundur. Maksudnya kita tarik mundur dari yang soundcheck pagi-pagi nih. Sekarang ibadah pertama mulai 7:30 ya. 7:30 berarti Standby jam berapa?
Sekarang call time kita 5.30. 5.30 call time udah pokoknya sekitar 40-45 menit untuk soundcheck dan lain-lain. Selesai nggak selesai kumpulkan. Tapi jadinya dari situ kita bener-bener kayak begitu soundcheck ya udah bener-bener apa yang Sorry, kumpulkan ini maksudnya apakah ada checklistnya? semuanya pokoknya bungkus. Karena harus ada setelah selesai run through harus setelah selesai soundcheck ada run through ibadah dulu untuk openingnya, baca ayatnya sama transisi antar PW-nya masuk, itu pun di rehearse. Di rehearse dulu. Di rehearse PW-nya masuk, gitu masuknya di rehearse, kemudian pastor masuk juga nanti di rehearse, tapi dengan stand in. Ya. Stand in terus sudah selesai kalau misalnya ada baca ayat atau apa, itu pun di rehearse. Atau ada notes misalnya, oh ibadah kali ini ada ngeluarin papan tulis misalnya. Ya. Kan itu setting ulang, Dikulang. lampu cek ulang, mantul atau tidak ke kamera. Ya. Wah, Dorongnya pun di rehearse. Ya, termasuk dorong, marking, ya. marking posisi. Iya. Ya. Damn. Sebegitunya, bro. Oke, Mas Mongki. Untuk di ruangan broadcast ini mixernya pakai Yamaha QL5 semuanya tetap digital. digital. Wih, ini apa nih? Nah, ini kita Super rack, bro. jadi kenapa kita ada tambahan nih di sini nih Iya. pluginsnya. Pluginsnya kita menggunakan Waves, pakai card dari sini dari QL5. Iya. Kemudian lari ke sini sekitar 16 kiriman ya coy ya. 16. 16 kiraman. Bisa 16. Tapi masih ada satu slot lagi kosong. Ini pakai Super Rack dan pluginsnya ini pakai Waves yang broadcast Iya. gitu. Sorry, 16 kiriman itu berarti 16 channel. Ya, Iya. bisa ke sini Satu 16. slot di Yamaha Wave-nya itu 16 channel. 16 channel. Berarti pilihannya channel apa aja? Untuk sekarang yang pasti adalah Master. Master. Master pasti masuk. Karena kita harus ukur loudness. Oh, LUFS. Yes. Ah, ketemu lagi kita di sini. Nih. Nah, nih LUFS. Oh, ini LUFS-nya di situ Ya. untuk YouTube. Ya, di sini kan memang Minus presetnya YouTube. 20. Ya, ini memang ini, tapi targetnya orang bilang ini YouTube di sini kan targetnya kan minus 14. Ya. Ya kan. Tapi kalau saya dan Coy kita suka bereksperimen, kita sampai ke minus 12. saya sampai minus 11 kadang-kadang. Minus 11. Iya. Ya long term ya, bukan kayak one hit gitu langsung. Karena kan dia kan ada yang momentary, true peak-nya sama yang secara jangka panjangnya berapa nih? Ya. Nih, range-nya nih. Jadi kalau saya di range-nya sih kadang-kadang sih maksimum kadang-kadang sampai minus 11 gitu. Artinya di YouTube kita coba tuh masih oke gitu. Masih oke. Kadang kalau kita cuma ngejar minus 14 jadi kecil, masih terlalu kecil gitu. Terlalu kecil. Ya, jadi ya karena kan tidak semua device sama ya. Mungkin yang teman-teman yang pakai handphone beda-beda atau pakai laptop beda-beda atau yang pakai TV-nya beda-beda juga gitu. Nah, itu makanya kita ngejarnya di situ. Waduh, ini oke. Sorry. Nanti kan dari LUFS ini audionya itu kan berarti kan harus stabil dong sepanjang satu acara gitu loh. Betul. Satu acara harus stabil. Tadi kalau misalkan goalsnya memang minus 11 berarti kan? Ya, artinya gini. Long term. Ya, long term minus 11. Tetapi kan tidak berarti semua pasti yang paling besar itu pada saat musik. PW. Praise and Worship itu paling besar. Ya. Begitu spoken word, Ya. itu pasti akan turun. Betul. Tetapi turunnya kita bikin supaya gini, ibaratnya tidak turun jauh. Dibilang makanya ya disitulah kita memerlukan yang namanya well compressor, kemudian kita kasih maximizer supaya apa loudness-nya masih dapat. Jadi ngedropnya nggak sampai drop jauh begitu. Jadi orang kalau misalnya bayangin kita lagi nyetir, kemudian pasang nih, mungkin nggak nonton gambarnya, cuman di setel, bass PW-nya oke, begitu sermon, khotbah, tiba-tiba dia mesti naikin volume, nggak. Nah, Gitu. wow. Ini dia nih, LUFS. Dia LUFS. penting banget dari sini audionya. Sorry tadi 16 channel berarti yang masuk apa aja? 2 itu? Itu Master. pasti kalau saya master. Master. Berarti kiriman master dari Sini, di insert. insert dari sini.
Oh sorry, maksudnya master itu master yang dari kirimannya. Enggak. Jadi flow-nya kan tanggung. Mm-mm. Tanggung masing-masing mixer. Ya. FOH, monitor, broadcast. Ya. Dari broadcast ini akan ngirim 2 channel. Akan ngirim 2 channel ke Ruang multimedia. ruang multimedia. Oke. Untuk di embed dan di streaming. Ya. Plus untuk jaringan ke tempat lain. Oke. Lantai 2, lantai 1, Ke lantai yang lower lain. ground, Ya. itu semua dari sini. Oke. Itu Yang masternya tadi ya. Termasuk ruang VIP, ada TV, Mhm. semua berarti dari dia yang bertanggung jawab. Balance semua dia yang bertanggung jawab. Itu. Keren banget. Kenapa gitu? Karena kadang gini, yang sering terjadi adalah contoh, misal kita punya overflow ya. Ya. Overflow-nya misalnya di ruangan yang lain, Aha. jenis speaker beda, Ya. jumlah box beda. Ya. Anggap aja di ruangan A overflow-nya kita cuma pakai standing speaker satu-satu. Ya. Pada saat PW dia akan merasa cukup. Ya. Pada saat khotbah, yang di ruangan itu pasti merasa kurang kencang. Ya. Di main hall cukup. Ya, kita jumlah box lebih banyak. Betul, pasti. Itu yang sering terjadi. Sering terjadi. Makanya akhirnya biasanya overflow diambil dari dia. Ngomong secara sistem ya, cara kerjanya sebetulnya sangat rumit. Tapi kenapa gue mikir rumit? Karena mungkin gue tidak in charge dalam pembangunan ini. Jadi kira-kira saya kapan masuk GPCC? Oh enggak. sorry. Enggak. Silakan. Waktunya closing. Iya. Memang waktunya closing. Jadi karena mungkin biasanya kalau kita membangun sistem dari awal, dari benar-benar dari nol sampai sudah terbangun, pasti kita tahu banget flow-nya tuh. Tapi karena gua ujuk-ujuk datang di tengah dan Di Kokas pun sama seperti ini. Ya. sama seperti, oh iya, Sama. iya betul. Pada dasarnya gedung ini semua terkoneksi via digital. Iya. Semua lantai. Gila, keren banget. Jadi kita bisa kirim kemana aja. Tanda Iya. kutipnya. Selama di situ ada Cat 6 atau ada Optic. Iya. Gitu. Wah, Gitu. ini cukup. Mas Pongki, terima kasih. Mungkin untuk ruangan selebihnya kita sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Umat. Cukup mumet. Cukup mumet. Mungkin untuk netizen juga, semoga kalian semua bisa belajar lagi dari sini. Mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan mungkin inspirasi atau ide-ide baru melalui konten ini. Dan untuk kalian semua, jangan lupa juga untuk di-follow dan di-support terus channel Promedia Innovative Solution. Mas Pongki juga dan tim, terima kasih banget. Mungkin Udah nemenin. kalau ada netizen yang mau bertanya mengenai instalasi, Ya. mengenai jaringan atau apa, boleh drop message saja ke Instagramnya Big Knob, Big Knob, oke? ya, Big Knob. bigknob.id. Atau kalau email mungkin ada yang boleh kita cantumin? sales@bigknob.id bisa. Oke. Bertanya aja apa aja. Apa Kita aja? dengan senang hati menjawab. Kalau misalnya ada pembangunan apa aja. Iya. Kadang-kadang banyak yang nanya, gimana ya gereja, teknis-teknis sih sebenarnya, Iya. akustik lah, Iya. ya mengenai jaringan lah, apa saya mesti pakai, gimana sih caranya. Banyak kemarin terakhir bertanya sama saya kalau streaming itu gimana ya caranya supaya ini gini, karena kebanyakan mereka hanya menggunakan satu mixer, Iya. gitu-gitu, ya kan, kayak ya mirip kayak podcast lah. Iya, kurang lebih. Betul. Oke, untuk segmen kali ini juga kita harus berterima kasih kepada pihak GPCC, Mas Pongki dan tim yang sudah mengizinkan kami untuk menggerebek sistemnya dari Kokas. Sekarang sudah di Alam Sutra, dan GPCC kita nobatkan berani. Sedap. Jadi Gua sampai kaget. jadi setiap tempat yang sudah kita gerebek itu kita kasih label, nanti sudah kayak jek stempel berani gitu. Wah, jadi Dijelasin nggak tuh? Dijelasin. Jadi ini GPCC sudah berani untuk kita gerebek seterbuka mungkin dan detail sekali, dan semoga GPCC juga bisa menjadi apa ya, berkat untuk gereja-gereja lain. Amin. Mungkin bisa jadi inspirasi, percontohan Amin. ya untuk siapapun, atau mungkin somen-somen gereja yang bertanya-tanya. Tadi Mas Pongki juga sudah memberikan jalannya, tinggal
langsung aja DM di Big Knob Audio ya, Instagramnya ya. DM Instagramnya bigknob.id. Ah, bigknob.id, betul. Ada Big Knob Audio beda lagi. bigknob.id. Oke, jadi sampai sini aja. 50.000 subscriber. Ah iya. Lupa. Ya untuk netizen semua, jangan lupa kita akan di tahun ini kita mengejar 50 subscriber ya, kalau boleh 100.000. Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh ya. 150.000 kalau gitu. Ya, jadi support terus channel kita, share, subscribe, pokoknya komen sebanyak-banyaknya, ramein terus. Dan untuk kalian semua, kalau ada yang punya gereja merasa ya sistem kita juga kayaknya nggak beda-beda jauh sama PCC, it's okay. Coba kita datangin dulu, kira-kira nanti kita gerebek di sana, dan yang pastinya bisa menjadi ilmu juga buat netizen-netizen di luar sana. Amin. Tetap Mantap, amin. berkarya selalu bersama Pro Media, your trusted pro audio partner. Peace. Jangan lupa subscribe YouTube Pro Media. Peace!